TE, V. Ya wis, jadi mau ngitung TE total berarti tinggal 4 tambah 5 tambah 7 tambah 13. Pertama kali, jadi enggak 29. Terus kalau ngitung V total ya tinggal 2,78 tambah 0,44 tambah 1,78 tambah 1. Hasilnya 6. Gengs. Ya Bobi, paham. Oke, gimana yang lain? Oke. Pak. Yakin dah? Ya oke, gini ya. Jadi ini kan oke ya. Ini critical fact-nya saya pinjam ini ya. Saya pinjam apa? Punyanya. Ya. Sekarang kalau ini saya bisa apa enggak ya? Oh bisa Pak, bisa Pak. Bisa Pak, kelihatan Pak. Mau saya kelihatan kamu? Enggak kelihatan toh? Kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Mau saya putar-putar kelihatan kamu? Enggak Pak. Oh enggak sekarang. Enggak, saya harus pakai anu. Oh ini Pak. Ayo harus accept kita udah ngasih request Pak. Ayo accept dulu. di atasnya tuh, Di Pak. atas. Iya, makanya. Saya. Saya mesti ambil alian gitu. Tuh. Aku mau. Itu tadi ada, Pak. Nah, itu Pak. Ini lanjut. Ini ada. Kelihatan ya? Segini. Nah itu kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Oke ya. Jadi ini kan lintasan kritisnya yang sudah kamu temukan tadi. Berarti TE-nya itu adalah gabungan dari semua ini plus TE-nya ini plus TE-nya ini plus TE-nya ini. Nanti akan keluar angka katanya ini 29. Terus juga PP-nya. PP-nya ini kamu tambah V-nya ini tambah V-nya ini tambah V-nya ini ketemunya 6. Nah, sekarang masalahnya apa sih arti ini ketemu TE 29 sama V6 itu apa? Oke ya. Kamu lihat bukumu lagi halaman 78. Buka halaman 78. Yang ada set sama dengan. Weh, ketemu. Kenapa? Set sama dengan TS saya kurangi dengan TE dibagi dengan akar VP. Betul ya? Ya, Pak. Ya. Sekarang apa itu set dulu? Peluang. Set itu probabilitas atau peluang? Proyek. Peluang. Pak. Peluang proyek. Peluang ya. Kan kamu dulu pernah ikut statistik apa enggak? Nah, kan diajari peluang-peluang ya. Peluang koin kalau diuncalkan barang itu. Ya. Ya, itu peluang. Jadi set itu adalah peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk proyek itu selesai. Berapa persen? Nah, contoh ya. Tadi itu apa? TS dikurangi TE dibagi akar VP ya. Nah, tadi kan ketemunya total TE-nya 29. VP-nya 6. Betul ya? Ya. Karena lintasan kritisnya yang dipilih kan 12578 itu. Yang terjadi kan itu. Ya, Pak. Nah, peluang untuk proyek itu selesai kalau misalkan aja dia itu 29 hari, peluangnya berapa?
Kalau misalkan selesainya 27 hari, peluangnya berapa? Kalau misalkan proyek itu selesainya 40 hari, peluangnya berapa? Nah, sekarang kita pakai logika ya. Kita pakai logika. Tadi setelah dihitung peluangmu berapa? 29 hari ya? Sorry. 29, Pak. Durasinya 29 hari. Ya. Kalau kamu selaku pemilik proyek, dan saya selaku orang yang minta proyeknya itu, peluangnya kalau kamu saya minta selesai 27 hari, lebih besar apa lebih kecil? Kecil. Lebih Kecil. kecil. Oh, iya, Pak. Artinya proyekmu kan, menurut hitunganmu kan selesai 29 hari tadi. Iya, betul ya? Iya, Pak. Kalau tiba-tiba saya minta kamu, selesaikan proyekmu 27 hari. Peluangmu gimana? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Kamu selesai 29 hari. Saya minta kamu untuk selesai 27 hari. Oh, lebih kecil, Pak. Kalau Lebih kecil. Lebih kecil. Kecil, Pak. Kalau saya minta kamu, menurut hitunganmu 29 hari. Tadi kan kamu ngitung 29 hari. Kalau saya minta proyekmu selesaikan 40 hari. Peluangnya lebih apa? Lebih Lebih besar. besar. Lebih besar. Nah, ini ngitung itu. Ford itu ngitung itu. Nah, sekarang kita lihat ya, contoh yang tadi ya. Ini contoh untuk dia menyelesaikan TS-nya 27 hari. Dari hitunganmu 29. Dengan variannya tadi VP-nya berapa? 6. Ya, 6. Kalau dihitung di persamaan yang rumus yang set itu, ketemu nih 27 tak kurangi 29 tak bagi akar 6, 0,82. Ya, betul ya? Ya, Pak. Hitungannya 0,82. Setnya minus 0,82. Nah, itu sekarang angka itu 0,82 itu. Kamu lihat di tabel 62. Tabel 62. Yang setnya mendekati 0,82 sih mana? 1. Bukan. 0,8, Pak. 0,8. Minus 0,8 ya. 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 Yang paling dekat kan itu. Ya, min 0,8. Nah, di sini ya, Ya. nilai yang paling mendekati minus 0,8 yang mana? Yang ini. Ya. Yang saya kasih panah ini, betul ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, berarti sekarang yang 0,8 minus 0,8 itu peluangnya berapa? Angka sebelah kanannya berapa? 0,2. Sekian. 0,212. Berarti, artinya apa sih? Artinya, proyek itu, kalau selesai tepat waktu, dia itu peluangnya cuma 21,2% untuk 27 hari. Jadi peluangmu cuma itu, cuma 21% untuk selesai tepat waktu. Kecil apa enggak? Iya. Nah, sekarang ini misalnya, angkanya itu bukan 27, 29. Piro? Saya nggak minta 27 hari, tapi tetap aja 29 hari. Berapa peluangnya?
Nol. 0,6. Nol. Setnya berapa? Nol. 0. Pak. Iya. Berapakah peluangnya? 50%. 50%. Nah, 50%. Berarti proyeknya itu selesai tepat waktu. Untuk 29 itu cuma 50%. 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Selesai. Tahu ya? Nah, gimana kalau sekarang misalkan saya buat 30 hari. Apa jangan 30, terlalu dekat. Misalnya 40 hari. Biro 40 hari. Peluangnya biro. Itu kan sekarang. Kurang 20. Kurang 29. 11. 40 tak kurangi 29 itu 11. 14. 11 betul ya. Terus tak bagi akar 6 biro. Plus biro. 4,4. Plus apa? 4,5, Pak. Plus ya. Iya. 4,5. Plus biro. 4,5. 1,5. 4,5. 4,5. Oh, kegedean ya. Kegedean. Aja sak gitu berarti. Setnya biro 4,5. Di atas. Ya. Iya, Pak. Di atas 100%. Di atas 1%. Ya pasti berhasil. Ngerti ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Jangan wis 32 ya supaya 32. 32 dikurangi 29 kan 3. 32 hari. Kalau 32 hari, 3 dibagi akar 6 biro. 1,22. Nah, plus ya. Plus 1,22 ya. Plus. Iya. Berarti kalau di tabel itu kan 1,22 itu kan di 1,2. Kamu lihat tabelnya ya. Iya, 8. 0,8. 0,885. Kalau dalam persen berarti 88,5%. Berarti kemungkinan proyekmu selesai dalam waktu 30, tadi 32 saya. 32 hari itu adalah 88,5%. Tahu ya? Nah, jadi peristiwa ini seperti ini digunakan untuk itu. Untuk menghitung kepastian atau ketidakpastian dari proyekmu itu. Oke? Iya, Pak. Oke. Jadi, kesimpulannya apa? Proyek tepat waktu itu sesuai dengan CPM-nya kalau 29 tuh kemungkinannya cuma berapa? 50%. Nah, 50%. Bukan 100% ya. Jadi artinya 50% berhasil, 50% tidak berhasil. Tepat waktunya. Bukan proyeknya ya. Bukan proyeknya. Ini ngitung schedule-nya. Oke? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, kalau di bukunya punyanya kredit yang asli itu di halaman tadi sudah saya lihat di halaman 152. Ini tentang PERT. Ya. Ini pelajaran baru. Kamu kelihatan? Sudah saya share kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kamu kelihatan satu layar apa separuh layar? Separuh, Pak. Separuh, Pak. Full screen dong ini. Apa? Oh, ini. Atau ini tak dulu ya. Ini tak minimize dulu ya. Bisa bawa. Ini ya. Kalau kalian lihat ini.
Jadi kepala. Ya wes, nanti bacaan ya wes. Ini penentuan CPM-nya. Ya wes. Oke. Balik lagi ke tadi ya. Berarti kalau kamu tahu peluangnya, kamu bisa menentukan harinya, betul ya? Tadi kenapa sih? Kamu tahu harinya, saya minta harinya berapa, kamu hitung peluangnya, betul ya? Betul. Ya. Sekarang kalau saya ngomong gini, tadi kan proyekmu 29 hari. Kalau kira-kira kamu selesaikan dalam waktu 28 hari, peluangmu berapa persen? Di bawah 50%. Di bawah 50%. Sekarang kamu selaku pemilik proyek, kamu ya, kamu manajer proyeknya sekarang. Menurut hitung-hitunganmu tadi itu waktumu 29, seperti itu. Terus kamu tawarkan ke orang berapa hari? Kamu tawarkan ke saya selaku pemilik proyek berapa? Di atas 29 hari. Di atas 29. Harus di atas 29. 29. Karena kalau kamu tawarkan ke saya itu proyekmu selesai 29 hari, peluang proyekmu selesai cuma piro? 50%. 50%. Kemungkinan berhasil tepat waktu, kemungkinan tidak. Iya toh? Iya. Jadi harusnya kamu tawarkan ke saya gimana? Harus lebih dari 29. harus lebih dari 29 atau lebih dari 50%. Ya. Oke, kamu ambil misalkan aja kamu ambil 85%. Proyekmu kira-kira bisa selesai tepat waktu. Kamu ambil 85%. Berapa hari? Berapa persen? Kan supaya kamu aman toh. Kalau kamu pemilik proyek kan kamu harus aman toh. Misalkan, oke, tak tawarkan 85%, aku pasti berhasil kan? Kira dari 85%. 35. 32. Cara carinya gimana? Cara carinya gimana? Gitu. Balik. Ya kamu lihat tabelnya dulu toh. Kamu lihat tabelnya. Di mana sih peluang 85% itu? Yang berapa? Yang ke satu, Pak. Antara 1,0 sampai 1,2, betul ya? Ya. Betul. Ya, ya harus ambil lah kira-kira misalkan 1,1 atau 1,2. 1,2. Berarti peluangmu 88% toh. Jadi 88% proyekmu itu bisa selesai tepat waktu itu 88%. Kira hari itu. 88,5, kalau mundur ke kiri ketemu 1,2-nya ya. Betul ya? Ya. Nah, 1,2-nya kan setnya. Kalau setnya kamu masukkan persamaan tadi, kamu bisa menentukan TS-nya. 32 hari, Pak. Nah, 32 hari. Nah, kalau contoh yang buku ini, kira hari. Selesai berapa persen tuh? 95. Itu Buku ini 95%. Ya. 95 kan terletak di atasnya 0,945. Jadi dia ambil 1,6-nya. Kamu dulu statistik sudah diajari interpolasi belum? Enggak ya? Antara dua titik itu, kalau ada titik A, B, tengah-tengahnya itu berapa nilainya itu tahu? Jadi misalkan gini.
Oh, no, distribusi normal. Internet benefit tuh. Pak, sedih, Pak. Jadi kalau misalkan saya pakai anotut mana ini? Rekor. Draw. Kok nanti saya record? Pak, jadi harus bentuknya Pak itu. Ini. Jadi T, kelihatan ya? Layar saya kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Oh, sampai atas. Pak, terlalu ke atas, Pak. Tapi bukan nangkep tadi. Apa, Pak? Ya, Pak. Terlalu apa? Aku nggak butuh yang tadi buri. Tidak apa, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Enggak, saya cuma gambar ini aja. Ya. Misalkan ini nilainya 1. Ya, Pak. Di atas 1,1. Nah, kalau saya tanya, misalkan aja saya tanya titik di sini berapa? Di ini gambar ini. Nah, ini kan ada 4 titik. Ada nilainya semua, Y-nya, ini nilainya ini, nilainya ini. Kalau saya tanya di sini berapa? Ini piro sih nilainya? Nah, pakai interpolasi. Udah diajari belum? Waduh. 10, Pak. Sumpah. Ini tahu nilainya. Ini tahu nilainya. Interpolasi itu. Interpolasi bojoku. Interpolasi itu kayak Ini kan nilainya ini. Ini nilainya ini. Nah, ini lo berapa? Tapi goblok ambilnya Ini berapa? Skillku haluan sekarang skill Kenapa? Contohmu tadi itu, yang dia ngambil piro? 95%. Di tabelnya ada apa enggak 95%? Ada. Ada, Pak. Nah, ada pasti. nggak ada 95%. Nggak ada. Ada, Pak. Nggak ada. 94,5. Yang 95 kan enggak ada toh. Sehingga dia cari pakai interpolasi. Biasanya ini kan kalau kamu pakai mikro itu kan biasanya kan pasti pakai ini. Kalau menentukan nilai dari analog to digital loh. Iya, itu kotak DC biasanya interpolasi. Berarti itu kan pasti di atasnya berapa? 1,6 toh. Makanya kalau di buku bisa ngomong 1,645 dari mana? Itu dia ngitung dari interpolasi. Ya paling elek ya kamu ambil yang paling dekat lah nilainya gitu aja. Ya. Jadi intinya apa sih, plot itu digunakan untuk ngitung ketidakpastian. Lain dengan CPM, di CPM pasti. Nah, kamu mau kepastian berapa, kamu bisa menentukan harinya. Atau kamu sudah punya harinya, kamu bisa menentukan kira-kira kepastianku berapa persen. Ya wis. Hari ini kuliahnya ini. Nanti kamu buat ya. Yang contoh yang itu loh. Halaman 81. Sik. Kalau kamera, Saya merasa angel. Dulu. Yang untuk latihan-latihan Anda cari aja di bukunya Meredith itu. Yang tentang PERT ya, di bukunya Meredith ini. Kalau kamu punya e-booknya, cari di belakangnya ini ada anunya, ada apa? Ada kita stop share dulu. Aku tak new share. Nah, ini ya, tadi yang grafiknya sama ya.
B dikurangi A dibagi 6. Itu untuk variannya. Di sini ada soal-soalnya banyak. Harusnya kamu bisa menentukan. Karena nanti UTS-nya kita seperti ini gitu loh. Saya pakai ULS. Terpaksa. Jadi selain nanti laporanmu yang kamu kajikan ke saya itu, kita pakai ULS, ya. Lalu kamu kerjakan di mana di kertas. Di kertas ya. Ya caranya. Ya nanti saya pikirkan gampang, wis. Ya. Tanya, Pak. Ini di sini Nah, contoh soalnya dulu. Kamu kelihatan saya full, ini kelihatan full ya. Ini kalau Ya, kamu, Pak, ya. kamu minimal itunya aja apa? Di videonya kamu minimize. Ya. Aku silakan kan. Ini ya contoh ya. Contoh halaman ini nomor 28 ini. Kelihatan? Kita apa enggak? Kelihatan. Ya. Ada Pak. Ya ini kan ada waktu normal, waktu optimis, waktu pesimis. Ada aktivitas ini. Sudah mengerjakan pakai AOA, AON, gunakan Excel untuk ngitung TE-nya, variannya. Ya, contoh aja 28 ini. Nah, atau dia suruh ngitung probabilitas untuk 38 hari atau lebih kurang berapa? Atau kurang berapa? Microsoft sorry guys. Gabung guys. Ya? Halo. Ya wis, oke. Pak, Ya, apa? apa ininya di yang bukunya berarti download Pak atau di Ya kamu cari ULS ada, sendiri. Kamu cari sendiri. Kalau Oke, Pak. saya kasihkan kamu kan ilegal. Kan saya dapat Oke, Pak. dari perpustakaan gitu loh. Ya, Pak. Oke. Kamu cari sendiri. Pak, nanya Pak. Nanya, Ya. Pak. Yang buat ke proyek kan kampus di Pak, di lockdown. Kita nggak bisa masuk. Terus papernya Iya, gimana, Pak? Apanya gimana? Yang buat masuk ke proyek itu loh, Pak. Oh, Yang sementara tunda dulu itu. Ya, sementara tunda dulu. Yang buat UTS mau kemudian apa, Pak? Ya nanti laporanmu yang kemarin itu buat BBS. Yang kemarin itu loh. Yang Ya, Pak. yang grup per grup. Yang per grup. Ya, itu. ya. Digabung-gabung berarti ya, Pak? Iya. Jadi kemarin kan sudah buat BBS. Kan asalnya yang coba-coba punya kamu itu kamu buat BBS-nya, terus kamu masukkan ke Microsoft Project. Ya. Terus tentukan kira-kira berapa hari. 500. Ya, Oh mungkin iya Pak. sementara dari nilai saya dari situ dulu aja. Oke, Pak. Ya. Nanti ini yang lain-lain nanti aja setelah kondisinya membaik. Ya, Pak. Kumpul kapan, Pak? Hah? Kumpulin kapan? Apanya? Kumpulinya? Ya sebelum UTS. Pas Ya sebelum UTS. Kan per grup toh, per grup kan nggak sulit toh. Iya, Pak. Kumpulnya di ULS ya, Pak? Nggak usah, nanti saya tentukan aja ke ULS atau ke email saya pribadi. Ya, Oh, Ya, Pak. oke, Pak. pakai attachment aja. Jadi sementara itu ada pertanyaan apa enggak? Kasih, Pak. Ada pertanyaan? Enggak ada. Belum, Pak. Ayo, kalian pelajari aja. Memang enggak ideal, ini enggak ideal. Tapi ya yang bisanya begini ya enggak apa-apa. Kita jalankan aja. Ya, kita jalankan. Ya, aja. Pak. Oke, terima kasih. Semoga kalian sehat semua. Ya. Ya, sama-sama, Pak.
Dek gerombol-gerombol, hati-hati ya. Ini gerombol-gerombol. Ya, ya wis, oke, selamat siang. Yang Pak. Yang Pak, terima kasih Pak. Kalau saya live grup ini, live join-nya ini saya lepas. Katanya Pak Hendy tetap bisa kalian pakai. Meskipun saya sudah live dari meeting. Tapi ini masih tetap on terus. Ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Siang Pak. Yang Pak. Enggak, ya Pak. Lalu sih, mereka tahu. Ini. Nah, tuh. Ya wis, kalian lanjut. Saya off ya. Ya Pak. Itu urut itu. Berarti UTS kita wis yang kemarin itu toh? Doyo ada. En. En. Iki menunya kamu tuh lagi. Apa? Menu kamu terus hilang. Mana? Stop share dulu screen-nya. Stop.